Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di sebuah pondok pesantren Tahfiz Quran Wadi Al-Quran yang berada di daerah Cimanggis, Depok. Saat ini akan diadakan peresmian pembangunan masjid di area pondok Wadi Quran ini, yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris. Dan saat ini sedang diadakan khataman Quran sebanyak 30 juz, dan ini dilakukan dalam waktu 1 hari, bahkan tidak 1 hari. Acara ini dimulai sejak jam 5 subuh tadi dan ditargetkan insya Allah akan selesai jam 9 pagi atau sekitar 1 jam lagi dari sekarang. Jadi Masya Allah 30 juz dalam 1 hari dihafalkan oleh para santri gitu ya. Dan siman ini dilakukan secara estafet antar santri, jadi tidak satu orang yang kita lihat sekarang bergeser, dan itu terus rolling sampai dengan 30 juz. Dan saat ini ada sekitar 3 kelompok ya, yang ini sedang menghafal juz 1 sampai dengan 5. Di dalam nanti ada lagi dari 6 sampai 10 dan seterusnya sampai dengan selesai. Saat ini bersama Bapak Anggoro sebagai ketua daripada Yayasan Basis Al-Amal yang mewadahi rumah Tahfiz Wadi Quran ini. Pak, mungkin ada yang bisa dijelaskan mengenai konsep daripada pondok pesantren ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, bahwa saya selaku ketua Yayasan Basis Al-Amal, yang pertama, yayasan ini berdiri karena dari rasa keprihatinan yang ingin berbagi. Dan yang selanjutnya adalah yayasan ini didirikan, yang pertama kita akan bergerak di bidang keagamaan, yaitu di sini sudah ada kebetulan pondok pesantren Tahfiz, yang mana santri-santrinya ini dari berbagai daerah, dan itu kami layani dengan free ya, tanpa bayar. Kemudian yang kedua, tentunya ke depan santri ini kan tidak hanya belajar mengaji atau di bidang agama, tentu perlu edukasi yang lain, karena sebagai santri tentu juga ingin hidup di masyarakat dan harus bisa berusaha. Nah, ini nanti di sini juga akan didirikan di bidang edukasi, entrepreneur dan seterusnya. Yang ketiga juga akan didirikan di sini ada untuk asrama yatim piatu. Nah, ini juga nanti tentunya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, nanti di sini akan dibangun asrama untuk yatim dan ya duafa ya. Dan yang ketiga tentunya di sini juga perlu ada satu CSR untuk masyarakat. Nanti di sini ada kegiatan posyandu atau kegiatan kesehatan, bisa lokasi ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Artinya ke depan kami ingin pesantren atau yayasan ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di lingkungan yang keberadaannya ini. Saya kira itu menjadi konsep dasar Yayasan Basis Al-Amal. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anggoro atas waktunya. Semoga pondok pesantrennya semakin besar dan semakin berkah. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ, ke depan keinginan kami akan berkembang, karena yayasan ini bisa jadi nanti ada pengembangan di tempat lain. Kalau memang itu mudah-mudahan ya, harapan kami Allah meridhoi rencana kami dan perjalanan kami. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Saat ini saya sama dengan Bapak Haji Budiman selaku Ketua Pembangunan Masjid dan pondok ini. Mungkin langsung aja kita tanyakan gimana Pak konsep tentang bangunan di pondok pesantren ini, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
atas partisipasi dari Allah mewakafkan tanah ini untuk sarana ibadah. Yang tentu rencananya mau kita buat semacam pendidikan Islam masjid, kita buat berikut dormitorinya, berikut fasilitas sarana semacam sarana usaha atau bisnis dan tempat-tempat sosial yang dibutuhkan oleh para masyarakat muslim khususnya, di sekitarnya khususnya, dan para santri-santri di lingkungan Wadi Al-Quran. Jadi kami mohon doa pada semua halayak hamba Allah yang berkenan untuk berpartisipasi atau mendorong usaha ini supaya kita tercapai apa yang kita inginkan. Berikut kita harapkan senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Untuk masjidnya sendiri rencananya berapa lantai, Pak? Insya Allah rencananya 3 lantai. Oh, 3 lantai. 3 lantai rencananya. Ada basement yang bawah untuk hunian, kemudian lantai 2 untuk sarana ibadah, lantai 3 juga mungkin untuk sarana semacam sarana sosial yang lain. Rencananya seperti itu, Pak. Jadi nanti berkembang seiring rencana, nanti kita insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Budiman atas waktunya. Semoga pembangunannya lancar. Amin, amin. Dan banyak donasinya yang mau berdonasi. Amin, langsung amin, aja amin. di nomor rekening ini, Pak ya. Nomornya nanti akan kita sertakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذين هم عن صلاتهم ساهون ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Iya, pembangunan masjid yang namanya bagus banget, Wadi Al-Quran. Wadi itu artinya oase. Jadi oase Al-Quran. Jadi saya kasih sumbangan dari kantong saya 50 juta. Dari BOP saya, Pak. Dari BOP, mudah-mudahan BOP saya bulan ini bisa cair, Bu, di dari belajar memahami Al-Quran di masjid ini. Itu kira-kira saja. Biar jelas intinya. Jadi bukan sekedar bangun masjid, tapi nanti ada klinik, sebelahnya lagi rumah ustadz, ada madrasah di situ dan sekitarnya. Makanya cepat dapat saya dulu. Gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Budiman ini kecerdasannya begitu nih, ya, membangun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hantar rencana pembangunan Masjid Wadi Al-Quran di Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimahi sini, dengan wasilah surat Al-Fatihah. Ya, dan nanti kita juga amalkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga tentunya efektivitas ya dari kegiatan-kegiatan kita rencanakan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhunillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi min syaitanir rajim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Masjid Wadi Al-Quran Pasir Gunung Selatan dengan ini kita nyatakan dimulai. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kasih masukan tentang arahan terhadap pondok pesantren ini, Pak. Ya, pondok pesantren kan kalau dalam budaya keislaman di Indonesia ini memang merupakan sebuah tempat di mana dilakukan pembinaan anak-anak muslim di tempat ini sejak dulu sebelum kemerdekaan memang sudah mengakar lah. Tuh, makanya saya melihat budaya ini akan terus diteruskan karena apa? Karena efektivitasnya sudah dirasakan oleh bangsa dan negara ini. Ya, banyak sekali lulusan-lulusan santri, lulusan-lulusan pondok-pondok seperti ini, mereka juga memegang posisi posisi jabatan di pemerintahan sejak zaman dulu, kemerdekaan terus sampai sekarang ini. Maka dari itu saya sebagai wali kota, kepala daerah, ya tentunya akan turut bisa memfasilitasi minimal untuk mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, cuma nanti tentu bagaimana kalau pemerintah kan sifatnya dalam hal pelaksanaan pelayanan dan pembangunan tidak lepas daripada urusan birokrasi. Itu yang kami inginkan, kerjasama dengan masyarakat. Ya, di antaranya tadi yang saya katakan kepada Pak Anggoro dari sisi perizinan operasionalnya, perizinan bangunannya dan sebagainya, agar nanti kita bicaranya enak dengan pemerintah pusat dan provinsi. Oh, ada pesantren ini, bisa jadi percontohan seperti itu. Sebab dalam undang-undang yang baru dibuat oleh pemerintah sekarang, ketenaga kerjaan ini akan menjadi sesuatu posisi yang lemah kalau kita tidak memenuhi urusan-urusan administrasi birokrasi untuk masjid-masjid, pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Wali atas waktu dan kesempatannya. Walaupun secara operasional memang adanya di Kementerian Agama. Oke. Ya, kita tidak lepas daripada Kementerian Agama di kolaborasi kita. Kalau pemerintah daerah kan ini Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita harapkan dua menteri ini bisa berkolaborasi untuk mewujudkan ya harapan kita bersama. Baik, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Wali, sehat-sehat selalu. Ya baik teman-teman, ini saya berada di lokasi pembangunan rencana untuk pembangunan masjid. Jadi bisa dilihat nih di belakang ini udah ada patok-patok. Ini adalah patok-patok bor pile untuk pondasinya ya. Jadi ini nanti akan dibikin pondasi dengan diameter 40 cm dengan kedalaman itu antara 5 sampai 8 meter gitu ya. Nah, ini sekarang saya berada pada posisi imam. Nah, ini posisi imam ini. Jadi ini posisi imam, arah kiblatnya seperti ini. Kemudian belakangnya ke sebelah sana, nanti di situ ada, di samping ini ada ruangan. Tapi masjidnya itu di lantai 3 ya. Jadi di lantai 3 itu nantinya dia akan sejajar dengan jalan yang di atas tadi. Nah, ini di bawah ini adalah tempat kegiatan umum. Ya, apakah pendidikan ataukah mungkin kegiatan kemasyarakatan atau sekolah atau apa nanti akan kita tentukan setelah bangunan ini jadi. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih sudah mulai dibuat bor pile untuk tiang pancang 1 lubang gitu ya. Jadi ini ada sekitar 30 lubang ya, ada sekitar 30 lubang. 30 kali 2 lubang, berarti ada sekitar 30 pondasi, masing-masing pondasi itu 2 lubang. Oke, di belakang saya ini nantinya secara master plan-nya itu akan menjadi asrama ya, asrama yatim dan duafa atau asrama santri, pesantren yang akan tinggal di sini. Jumlah lantainya pun akan ada 3 lantai ya, di mana masing-masing lantai itu nanti akan terkoneksi langsung ke lokasi masjid gitu ya. Jadi di sini hanya tempat tidur aja, ini dari sepanjang ini sampai situ. Dan kemudian ini di samping ini akan dibuka menjadi akses pintu masuk belakang. Jadi diharapkan masjid ini juga harus bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Karena kalau kita lihat tadi pintu masuk dari atas itu terlalu jauh. Jadi masyarakat dari bawah ini agak susah mengakses ke masjid. Maka ini nanti akan kita buka
pintunya untuk akses masyarakat, pintu dari masyarakat di belakang untuk bisa masuk ke dalam masjid. Di sebelah sana akan dibikin asrama dan kantin ya, dan kantin. Kemudian agak sedikit letter L itu akan dijadikan rumah ustadznya nanti, seperti itu. Ya oke, jadi di tempat saya berdiri ini nanti akan menjadi tangga turun ya. Tangga turun nanti akan letter L ke sana gitu ya. Di sini akan ditutup. Jadi akses ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan nanti cukup sampai lantai atas itu saja. Tidak bisa ke bawah karena ini nanti akan menjadi unggakan tangga gitu ya.